Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Audina dengan nomor induk mahasiswa 1910105445 dari kelas 06 SMJP 008 ruang 523 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen dana bank dan akuntansi, pertemuan kedua mengenai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum menjelaskan materi pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan pokok, pengertian, dan latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, memahami permasalahan tujuan, tugas, dan fungsi otoritas jasa keuangan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan. Di pertemuan kedua kali ini ada beberapa subbab yang akan dijelaskan. Yang pertama, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, arsitektur perbankan Indonesia atau biasa disebut API. Yang keempat, 6 pilar API. Yang kelima, otoritas jasa keuangan. Yang keenam, tujuan, fungsi, dan tugas wewenang OJK. Yang ketujuh, pengertian pengelola statuter. Yang kedelapan, wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan. Berikut ini penjelasan mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Salah satunya lembaga keuangan milik pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya adalah bank sentral. Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan bank sentral sebagai jalan untuk menciptakan alam perekonomian yang stabil melalui perlindungan kegiatan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara adalah fungsi utama dari bank sentral. Jadi, fungsi utama dari bank sentral itu yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu negara. Di Indonesia, institusi yang memperoleh mandat dan tanggung jawab sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia, sebagaimana amanat pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, baik perbankan maupun sistem pembayaran. Tetap stabilnya nilai tukar rupiah adalah salah satu tujuan Bank Indonesia. Tujuan ini dicapai melalui berbagai kebijakan moneter, terjaganya sistem pembayaran, serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lain, dalam hal ini institusi perbankan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memegang beberapa peranan yang penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Hubungannya dengan pemerintah dan hubungannya dengan dunia internasional yang dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilikinya. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai berikut.
Yang pertama, penjaga stabilitas moneter. Tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas dari Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terkendalinya jumlah peredaran uang di masyarakat, maka ekonomi akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas moneter. Yang pertama, ditetapkannya sasaran moneter. Yang kedua, ditetapkannya tingkat inflasi. 3. Penjualan SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau pembelian surat berharga dari masyarakat. Yang keempat, ditentukannya tingkat suku bunga kredit bank umum. Yang kelima, menaikkan cash ratio atau CAR bank umum. Yang keenam, mengatur tingkat kredit dan pembayaran. Dengan terjaganya stabilitas moneter, maka laju inflasi akan terjaga pula. Terkendalinya laju inflasi dapat membantu laju perekonomian Indonesia, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. B. Pengatur dan pengawas perbankan. Pengatur dan pengawas yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Pengaturan dan pengawasan perbankan ini dilakukan melalui kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan, pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan, penegakan hukum, penerapan kebijakan yang efektif, melalui kewenangan menerapkan disiplin pasar, pemberian dan pencabutan izin usaha bank, diberikannya izin membuka, menutup, dan pemindahan kantor bank, diberikannya persetujuan dalam hal-hal yang terkait dengan kepemilikan, diberikannya izin kepada bank untuk menjalankan usaha tertentu. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang ketiga yaitu pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang diatur menyangkut media yang digunakan, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur mekanisme pembayaran, yaitu aman, efisien, kesamarataan, akses, dan perlindungan konsumen. Guna melaksanakan perannya sebagai pengatur dan penjaga sistem pembayaran, hal-hal yang dilakukan Bank Indonesia adalah melakukan penetapan dan pemberlakuan sistem pembayaran nasional. Yang kedua, melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran nasional. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jasa sistem pembayaran nasional. Yang keempat, pemberlakuan ketentuan sistem keliling. Yang kelima, pemberlakuan ketentuan tentang alat pembayaran. Yang keenam, mengeluarkan alat pembayaran. Yang ketujuh, mengedarkan alat pembayaran. Yang kedelapan, melakukan penarikan, pencabutan, dan pemusnahan alat pembayaran. Yang kesembilan, melakukan pengembangan tata cara dan upaya guna mengurangi risiko dalam pembayaran melalui penerapan sistem pembayaran yang sifatnya real time. Yang ke-10, melakukan pemetaan adanya risiko dalam sistem pembayaran. Yang ke-11, melakukan pengaturan dan pengembangan sistem informasi antar bank. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang selanjutnya yaitu sebagai peneliti dan pemantau. Guna mendukung tugas-tugasnya, Bank Indonesia melakukan survei atau riset secara berkala, baik mikro maupun makro. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan secara makroprudensial dengan cara terus memperhatikan kerentanan
kerentanan sektor keuangan, dan memindai potensi yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Fungsi yang selanjutnya yaitu pemberi pinjaman kepada bank bermasalah, dikenal dengan istilah the lender of the last resort, adalah fungsi yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai upaya preventif guna memitigasi terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan, mencakup penyediaan likuiditas baik dalam kondisi normal maupun krisis. The lender of the last resort normal merupakan bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia atau pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang sifatnya sementara. Bantuan likuiditas ini diberikan guna menjaga lancarnya sistem pembayaran dan terjaganya sistem stabilitas moneter. Untuk itu, bantuan ini harus didukung dengan jaminan yang cukup. LOLR krisis yaitu fasilitas pinjaman ini diberikan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik terhadap perbankan secara keseluruhan. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang selanjutnya yaitu membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang suara. Penerbitan surat utang negara ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR saat APBN disahkan. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Namun untuk keperluan ini bukanlah bank untuk yang digunakan memarkir dana pembangunan, melainkan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas negara. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang selanjutnya yaitu memberikan sumbangan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Sebagai lembaga negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi, dan keuangan melalui konsultasi dan koordinasi. Fungsi yang selanjutnya memberikan sumbangan serta saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas kewenangannya. Bank Indonesia juga memberikan sumbangan saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas kewenangannya. Fungsi yang selanjutnya yaitu atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dengan lembaga internasional lainnya. Subbab yang selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Peran Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, di antaranya yaitu mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua yaitu Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki peran yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan, di samping disiplin penerapan kebijakan dan pengawasan serta penegakan hukum. Bukti yang menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk itu, menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia menyusun arsitektur perbankan Indonesia atau biasa kita sebut dengan API. Arsitektur perbankan Indonesia atau API adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut ini 6 pilar API atau 6 pilar program API. Yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat permodalan bank umum, konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang membuat target waktu, cara, dan tahap pencapaian. Cara pencapaiannya melalui 1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru.
2. Merger dengan bank atau beberapa bank untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. 3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. 4. Penerbitan subordinated loan. Program API yang kedua yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practice. Program tersebut dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 best core principle for effective banking supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain. Program API yang ketiga yaitu program peningkatan fungsi pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Program yang keempat yaitu program peningkatan kualitas manajemen dan operasi perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar good corporate governance dengan didukung oleh kemampuan operasional yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Program yang kelima yaitu ada program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit, lembaga peningkatan kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Program yang keenam yaitu ada program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan yang ketiga, yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Fungsi yang keempat yaitu Bank Indonesia melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan yang terakhir yaitu Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal,
Fungsi LOLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer, namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Pembahasan subbab yang selanjutnya yaitu mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan, yang meliputi sektor usaha perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk sektor usaha perasuransian, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa perbankan dan jasa lembaga keuangan non-bank berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tempat kedudukan dan sumber pembiayaan OJK. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Jojo Hadikusumo, Jalan Lapangan Benteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat. Didukung oleh 9 kantor regional OJK dan 26 kantor OJK. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan oleh OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. Jadi, OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu dasar hukum amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan serta jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. B. Perkembangan industri keuangan, proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait. C. Konglomerasi lembaga jasa keuangan. D. Perlindungan konsumen. Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum. Dari hal-hal tersebut, perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pembahasan subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan, fungsi, dan tugas wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu terselenggara secara teratur, adil dan transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Ada wewenang pengaturan yang dibagi menjadi menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai sanksi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Wewenang pengawasan di antaranya dibagi menjadi 5. Yang pertama, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau pihak tertentu. Kedua, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang ketiga, melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statuter. Yang keempat, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengusahaan, persetujuan melakukan kegiatan usaha atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Subbab yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian pengelola statuter. Pengelola statuter adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Subbab selanjutnya mengenai wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan. Wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebelum 31 Desember 2013 berada pada Bank Indonesia. Namun, sejak 1 Januari 2014, tugas dan wewenang tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, di mana wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan meliputi A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut. 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha. Yang kedua, yaitu kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyedia dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi hal-hal berikut, dibagi menjadi 5. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Keempat, pengujian kredit atau credit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank. Yang C, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi hal-hal berikut, yaitu meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan. Pemeriksaan bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sekian penjelasan materi pertemuan kedua kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.